Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dan yang baru menderita sakit semoga diberi kesembuhan, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu IMF datang ke Indonesia dalam rangka memberi laporan atau istilahnya mengevaluasi masalah hilirisasi, sebaiknya ditunda atau di stop. Rupanya karena tidak digubris oleh Indonesia, IMF kemarin itu datang lagi ke Indonesia, versinya lain ya. Dia merasa bersalah. Nah, pada prinsipnya mungkin mereka takut ya, Indonesia menarik seluruh aset di IMF. Jadi bosnya IMF, Kristalina, mengaku kilap dan minta maaf kepada Pak Jokowi. Jadi International Monetary Fund atau IMF, atau disebut juga Dana Moneter Internasional, disebut telah meminta maaf atas laporan terbarunya yang menyarankan untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas militer dalam mineral ya, komoditas mineral dalam rangka hilirisasi. Adapun permintaan maaf tersebut dilontarkan dalam pertemuan pada tanggal 9 Agustus 2003 lalu. Managing Director IMF Kristalina Georgieva menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 yang lalu, bos IMF itu malah menyampaikan apresiasi terhadap program hilirisasi nikel yang sudah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro Indonesia. Jadi beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut ya. Kata Seto dalam keterangannya tanggal 12 Agustus tahun 2023. Deputi Investasi dan Pertambangan Menko Marves, yaitu Pak Seto, mengatakan tali persahabatan erat antara Luhut dan Kristalina telah terjalin sejak tahun 2018, dan keduanya pun ya berbincang-bincang terbuka, termasuk berkenaan dengan persoalan permintaan maaf dan masalah pemerintah Indonesia ya, melalui Pak Luhut. Laporannya yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia, kata Seto. Seperti diketahui sebelumnya ya, dokumen konsultasi staf IMF atau IMF Executive Council tahun 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia menunjukkan sejumlah rekomendasi pertimbangan kepada pemerintah Indonesia yang berkenaan dengan penghapusan pembatasan ekspor. Nah, pembatasan ekspor yang mana itu? Yang masalah komoditas mineral ya, secara bertahapnya. Sebelumnya dokumen konsultasi staf IMF itu menunjukkan sejumlah rekomendasi pertimbangan kepada pemerintah Indonesia yang berkenaan dengan penghapusan pembatasan ekspor komoditas mineral secara bertahap. Jadi intinya IMF itu untuk urusan hilirisasi itu kalau bisa di stop. Nah, di dalam ini kita, terutama Menteri Investasi dan Pak Bahlil Lahadalia itu saat itu menentang keras
apapun terjadi untuk negara ini tidak bisa stop hilirisasi ya. Maka sebagai perwakilan dari pemerintah, Pak Dalil itu menyampaikan counter attack-nya langsung ke IMF. Kemungkinan besar. Kenapa IMF kalau dibilang keder juga dengan gertakannya Indonesia ya? Yang dikhawatirkan dana Indonesia yang ada di IMF itu ada 9,8% dari modal yang ada di IMF. Nah, jadi kita bayangkan aja kalau sampai modal 9,8 ditarik, kolek itu IMF. Jadi saat ini posisi Indonesia itu sangat bagus ya. Kalau dulu itu kita utang di IMF, kalau sekarang kita ngutangi IMF. Maka dari itu saat dia memberi saran begitu nggak digubris pun justru dia yang minta maaf. Luar biasa ya untuk kondisi sekarang ini. Jadi kita sebagai anak bangsa harus bersyukur ya dengan kondisi seperti ini, sehingga tidak didikte oleh negara lain, khususnya Eropa ya. Eropa dan Amerika lah, yang paling sering mendikte atau mengobok-ngobok pemerintah Indonesia. Harus ikut aturan A, aturan B, aturan C. Hilirisasi tidak bisa. Ya secara kasar kita sudah tahu kenapa hilirisasi tidak boleh. Karena kalau hilirisasi itu terjadi, otomatis negara kita akan jadi negara industri. Nah, syarat untuk jadi negara maju, negara kita harus jadi negara industri dulu. Seperti negara Eropa ya, Amerika. Itu negaranya negara industri. Jadi dengan negara industri, tenaga kerja terserap semua. Dan rata-rata pendapatan negaranya jadi tinggi. Itulah yang akan mendongkrak PDB negara sesuatu. Ya, suatu negara kalau udah PDB-nya tinggi akan dia menjadi negara maju. Nah, Indonesia sementara ini di posisi negara menengah ke atas. Satu langkah lagi kita akan jadi negara maju kalau memang rakyatnya semua mendukung dan semua program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa jalan ya. Khususnya hilirisasi yang betul-betul digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi. Dan sekarang hasilnya sudah signifikan, kita bisa jalankan bersama-sama. Saya pikir itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.